Persaingan geopolitik antara Iran dan Israel telah mencapai titik kritis, dengan kedua negara bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah melalui strategi yang kontras, yang berpotensi membentuk kembali dinamika kekuatan regional. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel memiliki implikasi yang signifikan bagi masa depan Timur Tengah. Iran secara tradisional telah memperluas pengaruhnya melalui aktor non-negara, sementara Israel telah berfokus pada pembinaan aliansi antar negara, khususnya dengan negara-negara Arab. Dinamika ini telah menyebabkan meningkatnya ketegangan. Dengan langkah signifikan berikutnya oleh kedua belah pihak kemungkinan akan menggeser keseimbangan kekuasaan. Strategi Israel yang didukung oleh pemerintahan Trump telah lebih terbuka dan konfrontatif yang bertujuan untuk membangun tatanan regional baru yang meminggirkan Iran. Sementara itu, ketergantungan Iran pada aktor non-negara dengan kemampuan militer yang tidak konvensional sedang ditantang oleh tindakan langsung dan aliansi Israel, seperti Perjanjian Abraham. Strategi Iran dalam menggunakan aktor non-negara dipandang sebagai kelemahan potensial dan ditentang langsung oleh Israel. Pendekatan Israel menjadi lebih konfrontatif, berupaya melawan pengaruh Iran dengan membentuk aliansi dengan negara-negara Arab. Negara-negara Arab di Teluk Persia memandang aktor non-negara pro-Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas mereka dan lebih menyukai tatanan regional yang menghadapi kelompok-kelompok ini. Dukungan pemerintahan Trump terhadap tindakan Israel terhadap Iran telah berkontribusi pada sikap Israel yang lebih agresif di kawasan tersebut. Pengeboman angkatan udara Israel terhadap target-target pro-Iran merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghalangi perluasan Syiah Iran. Ada keyakinan bahwa tindakan langsung dan terbuka Israel bersama dengan aliansi antar negara lebih efektif dalam melawan pengaruh regional Iran daripada ketergantungan sebelumnya pada kekuatan Amerika Serikat. Persaingan tersebut dilihat sebagai persaingan antara dua pendekatan berbeda terhadap pengaruh regional. Metode tidak konvensional Iran versus aliansi konvensional dan tindakan militer langsung Israel. Iran dan Israel telah terkunci dalam pertikaian regional selama puluhan tahun yang berdampak besar pada tatanan regional Timur Tengah yang lebih luas. Permainan kucing-kucingan geopolitik antara Iran dan Israel tampaknya telah mencapai titik kritis, di mana langkah signifikan berikutnya oleh salah satu pihak dapat sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pengamat geopolitik di Timur Tengah telah terbiasa melihat Iran dan Israel saling menantang pengaruh satu sama lain dalam berbagai cara selama beberapa tahun terakhir. Kedua rival ini telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap setiap aspek politik Timur Tengah melalui tindakan dan kebijakan regional mereka yang berbeda. Membentuk tatanan atau kekacauan di kawasan itu dengan cara yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan memudar dalam waktu dekat. Meski demikian, dalam beberapa bulan terakhir, permusuhan lama antara keduanya telah meningkat ke titik kritis yang berpotensi mengantarkan era baru dalam geopolitik regional. Langkah signifikan berikutnya yang dilakukan Iran atau Israel kemungkinan besar akan mengubah keseimbangan kekuatan regional yang berpotensi menguntungkan satu negara dibandingkan dengan negara lain, dan akhirnya mewujudkan tatanan baru dan abadi yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, taruhannya sangat tinggi dan konsekuensinya bahkan lebih besar daripada yang didapat diantisipasi siapapun. Strategi Iran selama beberapa dekade terakhir terutama difokuskan pada peningkatan kekuatan melalui perluasan aktor non-negara, baik Syiah maupun Sunni di Timur Tengah dan Afrika Utara, seringkali berdasarkan garis etno-religius. Pendekatan ini terus menjadi komponen utama strategi regional Iran, dan tampaknya tidak mengalami proses reformasi atau revisi dari elit kebijakan luar negeri Iran. Iran telah berhasil mengembangkan dan memperluas berbagai gerakan dan aktor non-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara selama beberapa dekade terakhir. Ini mungkin merupakan kelemahan utama kebijakan regional Iran dan alasan mengapa Israel semakin terang-terangan menantang kepentingan regionalnya di Timur Tengah.
Sebaliknya, Israel telah menyesuaikan strateginya secara signifikan untuk melawan Iran dalam beberapa tahun terakhir dengan mempererat hubungannya dengan negara-negara Arab regional yang selama beberapa dekade secara terbuka mengkritik pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan pelanggaran hak-hak mereka. Perubahan ini telah membuat pendekatan Israel jauh lebih konfrontatif dan terbuka dibandingkan dengan masa lalu dan menunjukkan bahwa negara tersebut siap untuk mengguncang keseimbangan kekuatan regional secara besar-besaran. Iran memiliki persenjataan rudal, pesawat nirawak, dan senjata militer non-konvensional lainnya yang sangat banyak. Sederhananya, strategi bertahap Iran yang mengandalkan aktor non-negara yang dimulai pada tahun 1980-an dengan berdirinya Hizbullah di Lebanon dan terus berlanjut sejak saat itu, sedang ditantang secara serius oleh pendekatan ofensif Israel yang terang-terangan. Israel sedang memperdalam hubungan antar negara dengan negara-negara Arab di Timur Tengah, negara-negara yang bertetangga dengan Iran dan semakin frustasi dengan pengaruh Persia. Negara-negara Arab Teluk Persia secara tradisional prihatin dengan munculnya apa yang disebut dengan Arab Street yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan kohesi politik mereka. Negara-negara di Arab kawasan Teluk Persia memandang pergolakan internal sebagai tantangan paling mendesak bagi stabilitas mereka, terutama mengingat sebagian besar dari mereka adalah produsen hidrokarbon utama. Setiap gangguan signifikan terhadap status quo, mereka dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis ekonomi regional dan internasional. Itulah sebabnya mereka memandang aktor non-negara pro-Iran sebagai ancaman keamanan nasional dan secara alami condong ke arah tataran regional yang menghadapi kelompok-kelompok ini. Mereka memprioritaskan penguatan kekuasaan negara daripada mendukung kelompok-kelompok masyarakat sosial dan sipil yang menantang pemerintahan Arab yang berkuasa di negara-negara ini. Dari perspektif penguasa Arab, tampaknya logis untuk membentuk kemitraan keamanan dan ekonomi dengan Israel yang telah secara aktif bekerja untuk menekan gerakan pro-Iran di wilayah tetangga, seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara Iran terus mengandalkan perluasan jaringan aktor non-negara. Israel di sisi lain telah berupaya untuk mengurangi pengaruh kelompok bersenjata pro-Iran dan secara langsung mengikis kekuatan regional Iran. Israel melakukannya dengan membentuk aliansi ekonomi dan keamanan yang menarik. Misalnya perjanjian Abraham dengan monarki Arab yang kaya dan berpengaruh seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan bahkan Oman yang kadang disebut sebagai Swiss-nya Timur Tengah. Pada bulan September 2020, Israel dengan dukungan pemerintahan Trump menandatangani perjanjian normalisasi dengan Uni Emirat Arab yang menekankan hubungan antar negara di bidang keamanan, perdagangan, dan teknologi. Israel secara signifikan meningkatkan tindakannya terhadap kepentingan Iran selama pemerintahan Trump, mendapati kepemimpinan Republik lebih bersimpati pada tujuan mereka dibandingkan dengan pemerintahan Obama yang menjalankan pendekatan berbeda dan lebih berpusat pada diplomasi di kawasan, khususnya terhadap Iran. Israel dulunya lebih terbatas dalam secara terbuka, menantang kekuatan Iran yang semakin besar di kawasan tersebut. Mereka biasanya mengandalkan kekuatan lunak dan keras Amerika Serikat untuk menghadapi Iran, terutama melalui lobi mereka yang sangat berpengaruh dan donatur pro-Israel yang berkantung tebal di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah tongkat yang secara tradisional digunakan Israel untuk melawan Iran tanpa melibatkan diri mereka sendiri. Misalnya sanksi, tekanan diplomatik, dan isolasi. Penempatan aset dan personel di negara tetangga adalah bentuk unjuk kekuatan yang luar biasa, merupakan norma dari tahun 1990-an hingga datangnya pemerintahan Obama. Selama pemerintahan Trump, Israel yang tidak menyesali penentangnya terhadap pendekatan diplomatik dan multilateral Gedung Putih Obama di Timur Tengah, berupaya untuk secara langsung menantang struktur kekuatan Iran dengan dukungan dari tim keamanan nasional Trump. Tujuan mereka sejak tahun 2017 adalah untuk membangun tatanan regional baru di mana Iran akan digambarkan dan diperlakukan sebagai sumber utama ketidakstabilan, sementara Israel dalam kemitraan dengan pemerintahan Republik dan kekuatan regional seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan lainnya akan dilihat sebagai kekuatan penstabil yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di kawasan tersebut. Pengeboman gencar Angkatan Udara Israel terhadap target-target pro-Iran di Suriah, Lebanon Selatan,
dan yang terbaru di Irak dan pelabuhan Hodeidah di Yaman yang dikuasai oleh Houthi, disertai janjinya untuk melenyapkan Hamas di Gaza dan pertempuran kecil dengan Hizbullah di Lebanon. Semuanya ditujukan untuk menghalangi perluasan lebih lanjut dari kekuasaan Iran. Tindakan-tindakan ini juga memberi sinyal kepada negara-negara Arab Teluk Persia bahwa Israel memiliki kepentingan strategis yang sama dengan mereka dan meletakkan dasar bagi tatanan regional yang menyelaraskan tujuan Israel dan negara-negara Arab. Pengaruh Iran dan Israel dapat dirasakan di seluruh Timur Tengah karena tindakan mereka bergema di seluruh wilayah tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, kedua raksasa regional tersebut telah membentuk lanskap sosial, ekonomi, dan politik Timur Tengah, terutama dengan tujuan untuk saling melemahkan dan mengurangi pengaruh serta jangkauan pesaing mereka. Iran telah mengembangkan metode-metode yang tidak konvensional seperti gerakan-gerakan etnis dan keagamaan, serta aktor-aktor non-negara yang banyak diantaranya dirancang untuk menantang dan berpotensi melemahkan ambisi keamanan dan geopolitik Israel. Sebaliknya, Israel bergantung pada aliansi dan kemitraan antar negara yang lebih konvensional dalam bidang keamanan, ekonomi, dan inovasi untuk melawan dan menggagalkan upaya-upaya Iran untuk melemahkan dominasinya di kawasan. Sementara Iran lebih menyukai pendekatan yang bertahap dan mantap untuk melemahkan rencana Israel, pada dasarnya mengepung dan mencekiknya dari timur. Israel, terutama sejak era Trump, telah menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk melawan pengaruh regional Iran yang tidak konvensional adalah melalui tindakan langsung dan terbuka, ditambah dengan aliansi antar negara. Pertanyaan sebenarnya bukanlah pihak mana yang akan menang, melainkan pendekatan mana yang akan menang di Timur Tengah yang selalu tidak stabil.